Halo Sobat Komunikasi, kalian sudah tahu belum? Ternyata penerapan program Kartu Prakerja masih memerlukan banyak evaluasi loh. Selama pandemi COVID-19, banyak bisnis di Indonesia terpaksa merumahkan karyawan karena PHK. Berdasarkan keadaan pasar tenaga kerja Indonesia pada Februari 2020, jumlah pengangguran meningkat 60.000 dari Februari 2019 hingga Maret 2019. Berbagai langkah dari program pemerintah seperti program Kartu Prakerja dibuat pada tahun 2019 sebagai bagian dari tujuan Presiden Jokowi untuk menghilangkan pengangguran dan mempromosikan keadilan sosial. Program ini dirancang khusus untuk individu yang belum mendapatkan pekerjaan dan berfungsi sebagai jaminan sosial bagi mereka yang menganggur atau yang baru lulus dan berada di lapangan kerja. Melalui program ini, pemerintah menawarkan pelatihan kepada masyarakat Indonesia yang ingin memperoleh atau meningkatkan kemampuan mereka. Pemerintah juga memberikan jaminan sosial berupa insentif kepada pencari kerja hingga Rp600.000 setiap bulan selama 4 bulan dengan total Rp2.400.000. Program Kartu Prakerja memberikan manfaat yang besar dan esensial bagi masyarakat Indonesia yang terkena dampak PHK dan semakin sulitnya memperoleh pekerjaan di masa pandemi COVID-19. Tetapi manfaat yang direalisasikan sangat kecil karena peserta yang menerima manfaat tersebut hanya dirasakan oleh mereka yang memiliki teknologi untuk mengakses platform pelatihan, sehingga sulit bagi implementasi kebijakan perlindungan sosial untuk mencapai target penerima. Banyak sekali aktor yang ikut berperan dalam kebijakan Kartu Prakerja ini, mulai dari Presiden dan Wakil Presiden hingga dari berbagai kementerian seperti Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Ketenagakerjaan. Selain itu terdapat juga berbagai bank dan perusahaan e-money yang berperan sebagai media pembayaran insentif untuk peserta Kartu Prakerja. Pemerintah daerah pun juga turut berperan dalam membantu jalannya Kartu Prakerja ini. Untuk pihak swasta berperan dalam menyediakan platform dan pelatihan untuk peserta program Kartu Prakerja. Sedangkan masyarakat berperan sebagai peserta dan penerima manfaat dari program Kartu Prakerja ini. Dalam pelaksanaannya, program Kartu Prakerja masih menuai berbagai permasalahan, yakni berupa kenaikan anggaran sebesar 20 triliun. Kenaikan anggaran ini dilakukan dengan alasan untuk memberikan bantuan kepada pekerja yang mengalami PHK akibat pandemi. Selain itu, ada beberapa kekurangan yang harus diperbaiki pada program Kartu Prakerja ini, yaitu mengenai verifikasi data yang masih kurang maksimal untuk menyaring data calon peserta yang mana merupakan korban PHK dan pencari kerja atau yang bukan, di mana ada sebanyak 66,47% peserta yang mendapatkan bantuan pada program ini adalah orang-orang yang masih memiliki pekerjaan, sedangkan peserta yang benar-benar pengangguran hanya sebesar 22,24%. Sementara itu, ada 11,29% lainnya adalah bukan angkatan kerja. Selanjutnya, program Kartu Prakerja ini juga memiliki kekurangan terkait transparansi, di mana dokumen perjanjian kerjasama atau PKS yang dibuat antara manajemen pelaksana program bersama dengan Tokopedia hingga Pijar Mahir tidak dibuat secara terbuka dan tidak memberikan akses kepada publik. Keputusan pemerintah untuk tidak membuka dokumen secara publik dianggap tidak sesuai dengan Pasal 2 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, sehingga membawa masalah ini berlanjut ke ranah hukum. Meskipun demikian, pemerintah tetap bersikukuh untuk tidak membuka dokumen PKS Prakerja untuk publik dan mengajukan banding ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Tindakan pemerintah dalam menutupi dokumen PKS kepada publik ini dapat membahayakan kredibilitas dari pemerintah itu sendiri. Program ini masih terdapat beberapa masalah yang dapat dipecahkan. Rekomendasi-rekomendasi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keberhasilan komunikasi pada kebijakan program prakerja tersebut adalah yang pertama, penerapan cloud teknologi. Penerapan cloud teknologi dan pemrograman terbaik merupakan salah satu upaya yang dapat digunakan untuk menerobos batasan-batasan yang ada agar program Kartu Prakerja dapat semakin cepat, akurat, transparan, berskala besar, dan sekaligus dapat sebagai bekal literasi digital yang selama ini menjadi tuntutan di era 4.0 hingga sekarang. Yang kedua, penerapan end-to-end digital.
Melalui end-to-end digital, maka pendaftaran kartu prakerja dapat dilakukan secara on-demand application yang mana bersifat self-targeting, disertai dengan tersedianya akses langsung bagi setiap pendaftar melalui situs resmi. Peserta yang sudah mendaftar akan mendapatkan kartu virtual sehingga dapat mengurangi biaya percetakan dan risiko kehilangan kartu. Yang terakhir, menjalin kemitraan dengan pihak swasta. Dengan menjalin kemitraan dengan pihak swasta, maka skema pengadaan barang dan jasa tidak lagi digunakan karena pemerintah dapat berbagi beban dengan mitra platform digital yang melayani masyarakat.